Bab 903, membalik meja. Tanpa diduga, rekannya sangat cerdas. Dia segera mengeluarkan pistol dari pinggangnya dan memegangnya di satu tangan, sementara dia memberi Nikolai UMP dengan tangan lainnya. Oke, kamu punya dua senjata sekarang, semuanya baik-baik saja. Nikolai kehilangan kata-kata, tapi semua orang memelototinya, dan pistol Damaiko tampak seperti diarahkan padanya. Putus asa, Nikolai mengambil UMP di tangannya dan menendang pintu hingga terbuka dengan wajah bengkok. Bang! Ah! Jeritan terdengar dari luar pintu, dan Nikolai tiba-tiba melihat sosok yang tengkurap. Sangat gugup, dia menarik pelatuknya tanpa ragu-ragu dan menembaki sosok itu dengan liar. Orang di luar pintu terkena serangkaian peluru dan jatuh ke tanah. Tubuhnya tersentak dan teriakannya tidak berhenti. Dalam waktu kurang dari 2 detik, UMP dikosongkan. Nikolai sangat terkejut. Aku memukulnya. Pada saat itu, dia akhirnya melihat wajah orang itu. Ekspresinya berubah dari senang menjadi kaget. Hah, Jim, kenapa kamu di sini? Petik 2. Jimmy adalah satu-satunya orang yang lolos dari pistol Mindy. Pada saat itu, dia berbaring di tanah dengan mata terbuka lebar. Darah mengucur dari selusin luka tembak di punggungnya, dan dia bergumam, jangan melepaskan tembakan. Ini aku, Setelah mengatakan itu, Jimmy mengembuskan napas terakhirnya dan terdiam. Dia cukup beruntung untuk menghindari peluru musuh, tetapi tidak bisa menghindari tembakan teman. Pada akhirnya, dia tidak bisa menghindari kematian. Para penjahat di kedua sisi pintu memandang Nikolai yang tercengang. Apakah kamu mendapatkannya? Apakah Anda mendapatkan pria itu? Petik 2. Nikolai menelan ludah dan tiba-tiba kembali ke dirinya sendiri. Dia meraba-raba untuk klip baru. Tapi dia kemudian menyadari bahwa itu bukan senjatanya. Dia tidak memiliki klip UMP pada dirinya. Dia dengan cepat berbalik dan berteriak pada rekannya di belakang pintu, beri aku klip. Tiga tembakan terdengar, dan Nikolai yang tidak beruntung ambruk dengan 3 lubang di kepala dan dadanya. Terkejut, para penjahat di kedua sisi pintu menjulurkan senjata mereka dan mulai menembak secara acak ke lorong. Di dalam kamar, Damaiko sudah bangun dan menaiki tangga di dalam menuju lantai paling atas. Si gemuk hitam, Leroy, dengan cepat mengikuti. Damaiko tidak berhenti, tetapi hanya berbalik dan mendengus dingin. Leroy buru-buru berkata, Bos, saya perlu menggunakan koleksi Anda. Melihat lemari senjata di ruangan itu, Damaiko mengangguk. Oke. Leroy menelan ludah. Yang terbesar, menurutku. Kaki Damaiko berhenti, tapi dia segera mempercepat langkahnya. Apapun, selama kita bisa membunuh mereka. Bagaimanapun, dia akan meninggalkan gedung. Apapun yang terjadi di sini bisa ditangani nanti. Yang terbaik adalah jika mereka bisa membunuh penyerang ini. Melawan musuh yang menakutkan seperti itu, dia lebih suka bawahannya mati bersama pihak lain daripada membiarkan yang terakhir pergi. Memikirkan itu, dia mempercepat langkahnya dan menghilang menaiki tangga. Sambil menggertakkan giginya, Leroy berlari ke lemari senjata, mengangkat tangannya, menurunkan senjata di bagian atas, dan berjalan ke pintu. Di luar, Mindy baru saja membalas Jimmy dengan membunuh Nikolai. Menarik senjatanya, dia mundur ke sudut dan menatap Luke. Apakah kita mengisi? Lukas menggelengkan kepalanya. Tunggu, mereka tidak punya banyak peluru tersisa. Secara umum, anggota geng seperti ini hanya memiliki 2 klip. Para penjahat telah menyelesaikan klip pertama mereka dan mulai memuat ulang. Baik Luke maupun Mindy mengenakan baju besi anti peluru, tetapi Luke tidak pernah menjadi orang yang bisa menyerang melalui peluru. Armor itu hanya pendukung, jika dia mengandalkannya sepanjang waktu, dia akan dengan mudah lengah dan jatuh ke dalam perangkap. Bagaimanapun, dibutuhkan paling banyak 20 detik bagi orang-orang di sisi lain untuk menjadi besi tua. Tiba-tiba, ekspresinya berubah. Dia menjulurkan kepalanya dan berseru, apa? Melihat ekspresinya, Mindy dengan cepat menjulurkan lehernya, lalu berseru, T. Apakah mereka gila? Luke berkata, untuk menggunakan peluncur roket AT-4 di dalam gedung, mereka memang gila. Mindy bertanya, apa yang harus kita lakukan? Lukas tertawa, jika mereka ingin membalikkan keadaan, maka jangan salahkan saya karena membalik meja. Ikuti aku. Dengan itu, dia mengeluarkan Colt Python di pinggangnya dengan tangan kanannya. Dia mengangkat pergelangan tangannya dan mengayunkan lengannya membentuk lengkungan yang indah. Bang! Saat dia menembak, dia berubah menjadi bayangan hitam dan menyerbu keluar dari sudut dan menyusuri lorong, langsung menempuh jarak 10 meter.
Beberapa saat yang lalu, Leroy telah menurunkan peluncur roket anti-tank AT-4 dari atas lemari senjata. Matanya penuh kegilaan saat dia berdiri di tengah ambang pintu di ujung lorong. Mengambil napas dalam-dalam, dia berkata kepada anak buahnya, pindah. Bawahan yang menembak berbalik dan terkejut. Mereka dengan cepat mundur ke samping. AT-4 tidak digunakan di dalam ruangan sama sekali, juga tidak digunakan untuk menyerang orang. Lemak ini memang gila. Dengan senyum bengkok, Leroy membidik ke ujung lorong yang lain. Dia membalik membuka penutup pada tombol merah dengan jarinya, sebelum dia melihat ke ujung lorong. AT-4 tidak hanya dapat membuat ledakan, tetapi juga merusak dan terbakar pada suhu tinggi, cahayanya menyilaukan dan apinya tidak henti-hentinya. Leroy percaya bahwa bahkan jika penyerang tidak diledakkan, mereka masih akan dibakar sampai mati, atau bahkan dibutakan. Pada saat itu, mereka akan dapat membunuh musuh dengan mudah. Memikirkan itu, jarinya bergerak pada tombol. Bang! Di kejauhan, bayangan hitam buram tiba-tiba muncul di sudut. Itu adalah tangan kanan Luke, tetapi si gemuk tidak bisa melihatnya dengan jelas. Saat suara tembakan terdengar, Leroy terlempar. Ada lubang di dahinya dan bagian belakang kepalanya meledak. Dunia ini tidak ada hubungannya dengan dia lagi. Ketujuh penjahat itu terlalu sibuk menjauh dari pintu kantor untuk menyadari bahwa tidak ada yang menembakkan AT-4. Pada saat itu, Luke menyerbu masuk. Bang, 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 bang. Suara di pintu tiba-tiba menjadi tenang. 2 detik kemudian, Mindy berlari masuk. Melihat semuanya, dia meletakkan senjata kembali di pinggangnya. Kamu terlalu cepat. Kali ini, Luke tidak memuat ulang. Dia dengan cepat menyarungkan pistolnya dan menepuk kepalanya. Jika Anda ingin membalik meja, Anda harus melakukannya saat tidak memperhatikan. Mindy tertegun sejenak. Hah? Kapan? Meja tidak memperhatikan. Dia berjalan menuju tangga. Betul sekali. Lihat betapa sempurna hasilnya. Bab 904, seorang raja kejahatan yang tidak mengerti teknologi itu tragis. Melihat Luke akan menghilang di belokan di tangga, Mindy dengan cepat menyusulnya. Tunggu, bagaimana sebuah meja bisa memperhatikan? Itu tidak benar. Luke berkata, itulah mengapa kamu harus belajar lebih banyak. Ini sebenarnya sangat sederhana, tapi... Saat dia menggunakan jargon prajurit keyboard yang tidak dapat diandalkan dari kehidupan sebelumnya untuk membingungkan gadis kecil itu, mereka berdua mencapai atap. Damon sudah berbicara dengan musuh bebuyutannya, Deamaiko. Percakapan mereka sangat lugas. Damon, yang ada di sini untuk membalas dendam malam ini, tidak bersembunyi sama sekali. Ketika Deamaiko menyeret putranya ke atap, dia melihat Damon. Deamaiko mengerti. Itu kamu. Damon berkata, ini aku. Damien bertanya, mengapa kamu tidak mati saja? Damon berkata, karena aku ingin melihatmu mati. Kalau begitu mari kita lihat kamu mencoba. Damon berkata, aku akan melakukannya. Mata mereka terbakar amarah. Keduanya telah terjerat selama lebih dari 10 tahun, dan benar-benar musuh seumur hidup. Pada tahun lalu, mereka berdua bola-balik, menggali lubang satu sama lain dan melompat keluar untuk melakukan serangan balik. Ada beberapa kali ketika Damon hampir mati, tetapi Deamaiko juga menderita kerugian besar. Dia kehilangan lebih dari 10 kumpulan uang, barang, dan orang. Kedua belah pihak meraung dan menyerang satu sama lain seperti dua banteng bermata merah. Mereka mengangkat senjata dan menembak dengan liar. Hanya dalam 2 detik, mereka bertabrakan. Damon, yang mengenakan baju besi, berada di atas angin. Dia masih baik-baik saja setelah terkena 3 peluru. Namun, sebuah peluru menembus tulang rusuknya, tetapi dia sepertinya tidak menyadarinya. Dia melemparkan pistolnya ke samping dan terus menyerang ke depan saat tangannya meraih Deamaiko. Deamaiko tidak mundur sama sekali. Dia membuang senjatanya dan melawan. Dengan bunyi gedebuk, mereka berdua saling meninju dan menendang dengan liar. Setelah berjuang selama 1 menit, wajah Deamaiko bengkak dan hidungnya berdarah. Armor Damon melindunginya, dan dia masih tidak terluka. Tiba-tiba, Deamaiko yang tidak bisa dikenali menyeringai mengerikan. Jadi bagaimana jika Anda memiliki cangkang kura-kura ini? Mati. Saat dia berbicara, dia mengencangkan cengkeramannya di pergelangan tangan Damon dan melingkarkan kakinya di leher Damon. Dia memperbaiki lengan kanan Damon di tempatnya dengan kunci lengan standar. Deamaiko tidak pernah menjadi bos yang lemah. Dia telah membunuh lawan yang tak terhitung jumlahnya di masa mudanya. Dia mahir dalam judo, aikido, tinju, dan muay thai. Dia adalah seorang ahli tempur mutlak. Meski usianya hampir 40 tahun,
latihan tempurnya tidak pernah berhenti. Dia sudah lama tahu bahwa peluru tidak akan membunuh Damon, saingan lama ini. Sebagian besar dari penampilannya yang marah sebelumnya adalah untuk membuat marah Damon agar Damaiko bisa mendekat dan menemukan kesempatan untuk membunuhnya. Seperti yang diharapkan, Damon terlalu gelisah untuk menembak dengan benar. Dia akan mampu menembak Damaiko seperti saringan, tetapi hanya memukulnya sekali kali ini. Mungkin, Damon secara tidak sadar tidak ingin membunuh musuhnya dalam sekali tembak. Dia perlu melampiaskan kemarahan selama 10 tahun, itulah sebabnya dia memukuli Damaiko sampai wajahnya bengkak. Pada saat itu, Luke dan Mindy muncul di puncak tangga. Melihat bahwa ayahnya tampaknya dirugikan, Mindy tanpa sadar meraih pistolnya. Luke menekan bahunya. Tidak perlu. Ayahmu tidak lemah. Selain itu, dia masih mengenakan baju besinya. Biarkan dia membalas dendam terakhirnya. Petik 2. Mindy tertegun sejenak sebelum dia mengerti. Armor baru Damon benar-benar curang dalam pertarungan dengan Damaiko. Damon hanya tidak ingin membunuhnya terlalu cepat. Lukas tertawa dalam hati. Seorang raja kejahatan juga harus mengikuti perkembangan zaman. Pepatah bahwa orang kaya mengandalkan teknologi masuk akal. Damaiko yang tidak mengandalkan teknologi justru sebaliknya. Saat itu, Damaiko mencoba mematahkan lengan Damon. Tetapi tidak ada yang terjadi. Tertegun sejenak, dia mengerahkan kekuatan lagi. Tetap saja, tidak terjadi apa-apa. Damon tiba-tiba menyeringai. Kejutan. Persetan denganmu. Dia perlahan-lahan menekuk lengan kanannya, yang telah ditarik lurus, mengabaikan berat Damaiko yang hampir 200 pon. Anda, pergi ke neraka. Dia meraung, dan berputar. Damon mengangkat tubuh Damaiko yang tinggi dan kokoh dan mengayunkannya di udara sebelum menghempaskannya ke tanah. Damaiko tersedak selama beberapa detik karena benturan itu. Dia tidak bisa lagi memegang lengan kanan Damon dengan anggota tubuhnya, dan dia jatuh. Pada saat yang sama, dia meludahkan seteguk darah. Tentu saja, itu bukan pendarahan internal. Hanya saja Damaiko telah menggigit lidahnya sendiri pada pukulan keras itu, dan darah menyembur keluar bersama air liurnya. Mata Mindy berbinar. Armor baru yang diberikan Luke kepada mereka memiliki sistem pendukung mekanis yang sangat sederhana. Mereka tidak memiliki banyak kendali atas sistem mekanis, tetapi sambungan pelindung tidak akan berputar dan kekuatan ledakannya dapat menghancurkan orang biasa. Menggunakan berat badan Anda sendiri untuk menekan sendi lawan dalam kuncian lengan adalah taktik pertempuran, lengan tidak bisa mengalahkan paha, pepatah. Menghadapi sistem pendukung mekanis armor itu sama saja dengan mencari kematian. Tidak hanya Damaiko tidak dapat mematahkan lengan, besi, Damon, dia juga tidak dapat menahan kekuatan luar biasa dari sistem pendukung, dan langsung lumpuh setelah dipukul. Luke mengerucutkan bibirnya lagi. Seorang raja kejahatan yang tidak tahu apa-apa tentang sains adalah lelucon. Damon perlahan bangkit dan menatap Damaiko. Apakah kamu punya kata-kata terakhir? Saat Damaiko terbatuk, dia meludahkan darah ke arah Damon. Kau ikut denganku, termasuk gadis kecil itu bersamamu. Dia putrimu, kan? Haha, dia akan pergi ke neraka bersamamu. Damon menendang mulutnya dengan keras. Tidak, neraka hanya milik sampah sepertimu. Pergi ke neraka. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan pistol lain dan mengarahkannya ke kepala Damaiko. Tidak, jangan bunuh ayahku. Sosok kurus menerjang Damon dan memblokir pistolnya. Itu adalah seorang pria muda berusia sekitar 15 atau 16 tahun, tetapi wajahnya pucat dan dia tampak muram. Pria muda itu berteriak sambil mendorong dada Damon dengan keras, seolah-olah menghentikannya untuk menembak. Damon tidak mengatakan apa-apa. Dengan dorongan lembut, pemuda itu terhuyung mundur dan jatuh ke tanah. Pak, sebuah lubang muncul di tengah dahi Damaiko. Matanya masih tertuju pada Damon, tapi perlahan-lahan kehilangan kilaunya. Ayah, ayah. Pria muda itu menangis sambil merangkak dan memeluk tubuh Damaiko dengan erat. Damon diam-diam berjalan melewati Damaiko dan pemuda itu. Tunggu saja, aku pasti akan membunuhmu, pemuda itu tiba-tiba meraung di punggung Damon. Kemudian, dia menatap Luke dan Mindy. Dan kau, tak satu pun dari kalian bisa melarikan diri. Petik 2. Sambil menyilangkan tangannya, Luke berkata melalui komunikasi, pemuda ini punya nyali. Apa yang harus kita lakukan? Bab 905, Damaiko yang kedua. Naif. Damon mengabaikan pemuda itu dan hanya menjawab melalui komunikasi, dia putra Damaiko, Chris Damaiko. Saya telah menyelidiki dia tidak terlibat dalam bisnis Damaiko. Luke bertanya, jadi, kamu akan membiarkan dia pergi?
Damon mengangguk kecil. Iya, saya bukan Deamaiko. Dendam kami tidak dapat mempengaruhi keluarga kami. Luke mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya tersenyum pada Chris Deamaiko. Anak ini memiliki jalan masa depan. Menggunakan komunikasi mental, dia tahu bahwa tuan muda ini bukan orang baik. Dia tidak bercanda ketika dia mengatakan bahwa dia akan membunuh mereka. Semoga beruntung. Aku menaruh harapan besar padamu, anak muda. Luke diam-diam memberikan restu kepada pemuda itu, dan mereka bertiga berbalik dan pergi. Namun, dia sengaja melambat agar dia berada di belakang Damon dan Mindy. Ketika Damon dan Mindy turun, Luke mendengar suara tembakan dari belakangnya. Pak, Luke tersenyum dan berbalik untuk melihat Chris Deamaiko. Keberanianmu patut dipuji. Tertegun sejenak, Chris menarik pelatupnya lagi. Pa. Luke memiringkan tubuhnya dan mengeluarkan King Cobra. Sebuah lubang peluru muncul di dahi Chris, dan dia ambruk di atas Frank Deamaiko dengan ekspresi bingung. Dia tidak mengerti mengapa dia tidak bisa memukul pria bertopeng yang tersenyum itu dari jarak beberapa meter. Luke meletakkan pistolnya dan meringkuk di bibirnya saat dia melihat Deamaiko II yang telah jatuh bahkan sebelum dia bisa naik ke atas panggung. Anak muda, Anda bahkan akan jatuh pada jebakan yang begitu jelas. Betapa naifnya. Sebagai seseorang yang berspesialisasi dalam taktik umpan, Luke tahu dari awal bahwa Chris menyembunyikan pistol, itulah sebabnya dia sengaja tertinggal. Untuk memudahkan Deamaiko II ini bergerak, Luke tidak hanya membelakanginya, dia juga berjalan perlahan dan penuh perhatian. Dia ingin menguji kesabaran tuan muda ini. Sangat disayangkan bahwa orang-orang muda selalu tidak sabar. Damon dan Mindy muncul di tangga lagi. Apa yang salah? Luke berkata, Deamaiko muda tidak sabar untuk menembakku. Damon membuka mulutnya selama keheningan singkat, tetapi pada akhirnya berbalik dan pergi. Itu adalah pilihannya untuk tidak membunuh Chris Deamaiko. Tapi Chris Deamaiko sudah berani menembak Faye, dan dia tidak berhak meminta Faye untuk tidak melawan. Dia tidak begitu hebat untuk berbicara mewakili putra musuhnya. Mindy, yang berjalan di belakang Damon, diam-diam mengacungkan jempol pada Luke. Luke mengangkat bahu tak berdaya. 5 menit kemudian, Luke pergi dari jendela di lantai 29 dengan tas besar di punggungnya. Dia melemparkan pengait dan mendarat di gedung lain tidak jauh. Beberapa kali lagi setelah itu, dia menghilang ke dalam malam. Di New Jersey, Damon, yang telah melepas baju besinya tetapi masih mengenakan setelan ketatnya, duduk di bangku di ruang rahasia dan memandang Mindy, yang sedang sibuk. Gadis kecil itu masih mengenakan setelan ketatnya, dan dia menurunkan satu persatu gambar dari dinding ruang rahasia. Ayah, haruskah aku menguncinya di dalam kotak nanti? Setelah keheningan singkat, Damon tiba-tiba berkata, tidak. Bakar mereka di makam ibumu besok. Ini sudah berakhir. Mindy berkata, bakar mereka. Damon telah menggambar ini di waktu luangnya selama bertahun-tahun. Mereka cukup untuk menghasilkan beberapa buku komik. Ini mungkin satu-satunya hobi Damon. Ya, bakar mereka. Kenikmatan membunuh musuh bebuyutannya, Deamaiko, berangsur-angsur memudar, dan Damon merasa hampa. Dengan perginya Deamaiko, apa yang akan dia lakukan sekarang? Dia tidak bisa tidak bertanya pada dirinya sendiri. Lebih dari 10 tahun perjuangan keras telah benar-benar berakhir malam ini. Pada malam balas dendam ini, Damon menyadari bahwa dia tidak memiliki rencana untuk masa depan. Melihat ayahnya, Mindy tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan prihatin, Ayah, apakah kamu baik-baik saja? Kenapa kamu terlihat tidak bahagia? Tersesat sejenak, Damon menghela nafas. Itu baru saja balas dendam. Satu-satunya hal yang dia rasakan setelah itu adalah kelegaan. Senang. Tidak mungkin. Bahkan sensasi balas dendam hanya berlangsung sesaat setelah kepala Deamaiko meledak. Faktanya, ketika mereka meninggalkan atap, Luke menyadari ada yang tidak beres dengan Damon, jadi dia menyuruh mereka pergi dulu dan membiarkannya membersihkan kekacauan. Dalam perjalanan kembali, Damon hampir menyetir mobil ke sungai, dan tidak punya pilihan selain membiarkan Mindy mengantar mereka pulang. Pada saat itu, seseorang mengetuk pintu. Baik ayah dan anak perempuannya melihat gambar pengawasan dan melihat sosok yang dikenalnya. Aku akan membuka pintu. Mindy segera meletakkan sketsa di atas meja dan lari. Dia tidak terbiasa dengan keadaan ayahnya saat ini. Dia tidak bisa menggambarkannya, tetapi ayahnya tiba-tiba tampak lesu. Membuka pintu, Luke masuk dengan tas besar. Di mana ayahmu? Dia bertanya. Menunjuk ke pintu ruang rahasia yang terbuka, Mindy berkata dengan suara rendah, dia linglung. Dia sepertinya tidak senang tiba-tiba. Petik 2. Mendengar itu,
suasana hati Luke yang baik memudar. Aku akan melihatnya. Melempar tas di atas meja kopi di ruang tamu, dia berjalan ke pintu ruang rahasia dan melihat Damon menatap kosong pada setumpuk sketsa. Dia mengetuk pintu dengan buku-buku jarinya. Apa kau lelah? Mendengar suaranya, Damon akhirnya bersemangat. Anda di sini. Silahkan duduk. Tidak dibutuhkan. Luke melambaikan tangannya dan mengamati Damon dengan mata dan pikirannya. Dia segera tersenyum. Apakah Anda merasa tidak ada hubungannya sekarang setelah Anda berurusan dengan Deamaiko? Apakah Anda kehilangan tujuan hidup Anda? Dia bertanya. Damon tidak menyembunyikan apapun dari V. Sebelum Mindy lahir, saya adalah seorang perwira polisi kecil. Saya bersumpah untuk menangkap Deamaiko, dan dia akhirnya mati, tetapi saya bukan lagi seorang polisi. Lukas mengangguk. Jadi, apakah kamu ingin pensiun? Damon ragu-ragu sejenak sebelum dia menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Aku tidak punya ide sekarang. Merenung sejenak, Luke melihat sketsa di tangannya dan tiba-tiba berkata, lalu, bagaimana dengan menjadi kartunis di masa depan? Damon menoleh karena terkejut. Hah? Luke menunjuk tumpukan sketsa di tangannya. Meskipun saya tidak banyak membaca komik, gambar-gambar ini cukup bagus. Jadi, kamu bisa mempertimbangkan untuk menjadi kartunis. Damon hendak berkata, bagaimana mungkin? Tapi berhenti sendiri. Dia membalik-balik sketsa satu persatu dan mau tidak mau mempertimbangkan saran Luke. Dia memang memiliki bakat dalam menggambar, setidaknya dalam hal komik. Begitulah cara dia mengubah pengalaman masa lalunya menjadi komik untuk Mindy membaca dan menemaninya melalui masa kecilnya. Luke berbalik dan menatap Mindy, yang berdiri tidak jauh di belakangnya. Bisakah saya berbicara dengan ayahmu secara pribadi? Mindy mengangguk dan pergi dengan patuh. Bab 906, mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Luke memasuki ruang rahasia dan menutup pintu. Saat dia berjalan di sepanjang dinding dan memeriksa berbagai senjata di atasnya, dia berkata, Damon, apakah kamu memikirkan masa depan? Sebelum Anda berhasil membalas dendam malam ini. Petik 2. Aku, Damon berpikir sejenak sebelum dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Aku benar-benar tidak melakukannya. Bagaimana dengan masa depan Mindy? Lukas menekan. Bibir Damon bergerak, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Luke melihat senjata di dinding dan berkata, kamu tidak punya pilihan di masa lalu. Jika Anda tidak membalas dendam, Anda tidak akan bisa makan dan tidur dengan tenang. Bagaimana dengan sekarang? Damon kehilangan kata-kata. Sebelum malam ini, dia tidak pernah mempertimbangkan bagaimana putrinya dan dia akan hidup di masa depan. Selama Deamaiko masih hidup, semua pikirannya hanya tentang balas dendam. Luke berbalik dan berkata, kamu baru berusia 40-an, dan Mindy bahkan belum berusia 13 tahun. Anda harus memberi diri Anda dan dia kesempatan untuk memilih lagi. Petik 2. Damon menghela napas. Apakah kamu punya saran? Luke menunjuk gambar di tangannya dan berkata, seperti yang saya katakan, Anda dapat mencoba menjadi kartunis. Anda tidak harus bergantung pada ini untuk mencari nafkah, dalam hal apapun, dan tidak perlu khawatir akan ditolak. Petik 2. Damon ragu-ragu. Apakah itu tidak apa-apa? Dia tidak bisa membayangkan dirinya memegang kuas di masa depan. Lukas tertawa. Ambil liburan panjang dulu. Keluar dari cetakan yang Anda tinggali sebelumnya. Petik 2. Melihat tatapan Damon tertuju pada senjata di dinding, dia melanjutkan, adapun hal-hal ini dan bagaimana kamu menggunakannya, itu hanya akan menjadi hobi sampingan, dan bukan satu-satunya hal dalam hidupmu. Damon tanpa sadar mengangguk pada ini. Dia benar-benar tidak bisa sepenuhnya menyerah pada senjata dan senjata yang telah dia gunakan selama beberapa dekade. Mari kita bicara tentang Mindy sekarang. Lukas mengubah topik. Kamu perlu mengatur ulang hidupmu, begitu juga Mindy. Damon menggaruk kepalanya. Bagaimana menurutmu? Luke berkata, lihat sekeliling. Apa yang biasa dilakukan gadis berusia 12 tahun? Mereka belajar. Damon bingung. Apakah saya harus mengirim Mindy ke sekolah dasar? Luke tidak bisa menahan diri untuk tidak menopang dahinya dengan tangannya. Damon, Mindy hampir 13 tahun, dan dia sangat pintar. Tidak bisakah dia langsung masuk ke kelas 7? Sekolah dasar, apa lelucon? Mengingat betapa dewasanya Mindy, dia akan bosan sampai mati jika dia pergi ke sekolah dasar. Gadis kecil yang kejam ini akan bosan keluar dari pikirannya. Bahkan tidak akan beberapa hari sebelum dia memukuli anak-anak sekolah dasar yang kekanak-kanakan itu sampai mereka memanggilnya ibu. Damon berkeringat. Dia seharusnya berada di kelas 6. Luke berkata,
Pergi ke sekolah bukan untuk mempelajari isinya. Dia tahu lebih banyak daripada mahasiswa tentang beberapa hal, tapi dia bisa belajar bagaimana berinteraksi dengan orang biasa. Dia tidak bisa selalu mengandalkan pertarungan dan pembunuhan untuk menyelesaikan masalah. Damon mengangguk lagi, tidak bisa membantah. Sekarang, bahkan jika dia memeras otaknya dan membuat rencana untuk membersihkan jaringan kejahatan, dia masih tidak merasa termotivasi. Itu karena bos besar yang menggantung di kepala ayah dan anak itu sudah mati. Juga, bos botak ini pasti tidak akan disegarkan setiap hari seperti bos besar dalam permainan. Mulai sekarang, mereka tidak perlu lagi mengeluarkan uang untuk membeli senjata dan pelatihan. Mengingat biaya hidup rutin mereka bisa hidup nyaman selama 1 tahun hanya dengan 3-5 gumpalan uang tunai. Pikirkan tentang itu. Ketika Anda mengambil bagian dalam kegiatan keluarga di sekolah di masa depan, dapatkah Anda mengatakan bahwa Anda adalah pembunuh bayaran untuk mencari nafkah? Kata Lukas, setidaknya kartunis adalah profesi biasa, kan? Damon mengangguk lagi. Pada saat itu, Luke merasa sudah cukup bicaranya. Tidak ada terburu-buru. Anda dapat memutuskan dalam seminggu atau sebulan. Selamat beristirahat dan pikirkan yang terbaik untuk kalian berdua. Dengan itu, dia membuka pintu dan berjalan keluar. Mindy, yang telah berganti piyama Piggy Pink, sedang duduk di sofa sambil menonton TV. Mendengar suara itu, dia berbalik dan memberinya, jadi. Lihat. Luke memberi isyarat oke dan berkata ketika dia berjalan keluar, benar, saya mendapat sedikit bonus malam ini, dan saya membawanya. Damon tidak terlalu memikirkannya, tapi Mindy penasaran. Apa itu? Luke membuka resleting tas hitam besar yang ada di meja kopi. Ada sekitar $2 juta di brankas di sarang de Amaiko. Saya sudah mengambil bagian saya. $1 juta di sini adalah buah dari kerja kerasmu malam ini. Mindy kehilangan minat. Dia tidak membenci uang, tetapi dia juga tidak kekurangan uang. Selain membeli peralatan, dia benar-benar tidak membutuhkan banyak uang. Damon melambaikan tangannya. Karena bantuanmu malam ini kami berhasil membunuh de Amaiko. Ambil uangnya. Luke berpikir sejenak sebelum dia mengangguk. Baik. Dia tidak ingin ayah dan anak itu berpikir bahwa dia memberi mereka amal. Jika dia mengambil uang ini, setidaknya Damon akan merasa lebih baik. Setelah selesai, dia mengusap kepala Mindy. Aku baru saja memberitahu ayahmu bahwa kamu akan berlibur. Bersiaplah untuk masa depan yang lebih baik, Mindy. Mindy penasaran. Hah? Apa yang akan ayah lakukan? Luke berkata, dia mungkin menjadi kartunis. Bagaimana kedengarannya? Mindy, keren. Saya akan bisa membaca komik secara langsung di masa depan. Sistem, Mindy McCready telah memenuhi persyaratan untuk bergabung dengan tim tuan rumah dan sekarang menjadi rekan satu tim bintang 1. Luke kehilangan kata-kata. Bukankah gadis kecil ini terlalu mudah untuk ditipu? Setelah dia hanya mengucapkan beberapa patah kata, dia menjadi rekan satu tim. Untuk sesaat, perasaannya menjadi rumit. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok kepala Mindy lagi. Sudah terlambat hari ini. Aku akan membawakanmu hadiah kecil ketika aku punya waktu. Bagaimana kedengarannya? Mindy mengulurkan kelingkingnya. Sepakat. Luke terkekeh dan mengaitkan kelingkingnya dengan kelingkingnya. Sepakat. Sesaat kemudian, dia menghilang ke dalam malam ketika ayah dan anak perempuan itu mengawasinya pergi. Mindy berkata, ayah, dia benar-benar orang yang baik, bukan? Damon mengangguk. Iya, merenung sejenak, dia menepuk bahu Mindy. Duduk, ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu. Ayah dan anak itu duduk di sofa di ruang tamu. Damon hanya mengucapkan beberapa patah kata, ketika Mindy berteriak lagi, apa? Kamu bercanda, pergi ke sekolah. Masa depan yang lebih baik itu seperti apa? V, kamu pembohong. Setelah keheningan singkat, Damon berkata, V mengingatkanku bahwa kamu benar-benar harus menjalani kehidupan normal mulai sekarang. Mata Mindy melebar. Saya pikir hidup kami sangat normal sekarang. Damon tersenyum pahit. Mindy, Frank de Amaiko sudah mati, dan geng lain akan segera mengambil alih wilayahnya. Kita tidak perlu memikirkan bagaimana menghadapinya setiap hari atau pergi keluar dan menghancurkan sarangnya sesekali. Mindy bingung. Lalu ada orang jahat lainnya. Apakah kita tidak akan berurusan dengan mereka lagi? Damon menggelengkan kepalanya. Tidak, tapi mereka bukan de Amaiko. Kita tidak bisa menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mereka. Kami akan memiliki banyak waktu luang di masa depan, jadi V menyarankan agar kamu pergi ke sekolah. Bab 907, Biaya Sekolah dan Serangan Balik Gadis Kecil. Melihat ekspresi tercengang Mindy, Damon dengan cepat menambahkan,
kamu akan mulai di kelas 7. V. B. Start. Mindy tiba-tiba berdiri dan menghentakkan kakinya ke sofa. Bukankah itu hanya sekelompok anak nakal di kelas 7? Mengapa Anda ingin saya pergi ke sekolah dengan anak nakal? Ah! Damon tidak menghentikan putrinya untuk berteriak, dan membiarkannya melampiaskan emosinya. Dia hanya melanjutkan, V masih ingin aku menjadi kartunis, dan aku hanya akan menggambar di rumah. Saya juga berada di kapal yang sama. Saya harus mencoba dan membiasakan diri dengan profesi baru ini. Mulai besok dan seterusnya, hidup kita akan benar-benar baru. Mindy meraih kepalanya dan berguling-guling di sofa. Kehidupan baru seperti apa sekolah itu? Damon berkata dengan rasa bersalah, Mindy, maafkan aku. Gadis kecil itu berhenti berguling dan memiringkan kepalanya ke arahnya. Hah? Damon mengusap kepalanya. Itu semua karena keegoisanku. Aku selalu ingin balas dendam, dan aku menyeretmu ke dalamnya. V mengingatkan saya bahwa Anda harus memiliki kehidupan normal daripada mengikuti saya untuk membunuh orang setiap hari. Mindy berkata, kami membunuh orang jahat. Itu tidak salah. Damon bertanya, tapi apakah kamu punya teman? Mindy mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum dia bertanya dengan ragu, apakah V dihitung? Damon tersenyum pahit. Anak-anak lain akan memiliki setidaknya lusinan teman sekelas. Bahkan jika mereka bukan teman, mereka masih bisa memanggil satu sama lain dengan nama mereka dan bermain bersama. Namun, Anda hanya bisa memikirkan V, ketika Anda bahkan belum melihat wajahnya. Mindy kehilangan kata-kata. Dia tidak peduli dengan teman, tapi dia benar-benar belum pernah melihat wajah V sebelumnya. Tapi topeng wajah tersenyum aneh V sebenarnya cukup keren. Pikiran gadis kecil itu tiba-tiba berubah. Setelah percakapan panjang lainnya, Damon akhirnya meyakinkan Mindy untuk pergi ke sekolah dalam 1 atau 2 minggu. Damon tidak lupa menyemangati dirinya sendiri. Betul sekali. Kita harus belajar menjalani kehidupan normal di masa depan. Kita tidak bisa selalu bertengkar lagi. Keputusasaan memenuhi wajah Mindy, tetapi dia tidak bisa berdebat dengan ayahnya. Sekarang setelah Deamaiko meninggal, tidak ada alasan baginya dan ayahnya untuk pergi membunuh. Sebuah ide tiba-tiba muncul di kepalanya. Dengan cepat menggenggamnya, dia menyela ayahnya, yang sedang berbicara tentang masa depan. Ayah, kita punya masalah besar. Damon berbalik untuk menatapnya. Hah? Apa masalahnya? Mindy berkata, kamu baru saja memberi V 1 juta. Damon berkata dengan santai, ya, tapi dia pantas mendapatkannya. Mindy mengangguk. Iya, saya pikir dia pantas mendapatkannya, tapi bagaimana dengan biaya sekolah saya? Damon tiba-tiba tercengang. Biaya sekolah. Mindy berkata, ayah tidak akan mengirim saya ke sekolah umum di distrik kulit hitam atau barat, kan? Itu tidak akan memakan banyak biaya, tetapi saya khawatir saya mungkin tidak dapat membantu membunuh beberapa penjahat geng. Petik 2. Damon menggelengkan kepalanya. Anak-anak sekolah di daerah miskin memiliki banyak ikatan keluarga dengan geng. Beberapa orang bahkan mengandalkan koneksi ini untuk menjual ganja di sekolah. Anak-anak ini tidak memiliki kebiasaan yang baik. Sebagian besar dari mereka akan menjadi anggota geng baru dalam beberapa tahun dan secara resmi akan menjadi pengedar ganja atau narkoba. Mengingat temperamen Mindy, tidak dapat dihindari bahwa dia akan bentrok dengan anak-anak ini, dan akan sangat merepotkan untuk menghadapi apapun yang terjadi di sekolah. Aku akan mencarikan sekolah untukmu dalam 2 minggu ke depan. Pasti akan memiliki lingkungan yang baik, kata Damon. Mindy mengerjap dan menatapnya. Bagaimana dengan biaya sekolah? Damon menggosok janggutnya. Seharusnya tidak memakan banyak biaya, kan? Mindy meraih laptop di sebelahnya dan melakukan pencarian. Dia kemudian mengarahkan layar ke ayahnya. Ini adalah sekolah menengah Trevor. Ini adalah sekolah tingkat menengah di New York. Jangan pikirkan aku bisa pindah untuk saat ini. Mari kita lihat berapa biaya pendaftaran reguler. Petik 2. Damon melihatnya dan berkata dengan bingung, 20.000 per semester. Itu tidak banyak, kan? Mindy berkata, tidak, tapi kami bangkrut. Damon, hah? Mindy berkata, tidak mudah bagi kami untuk melunasi hutang kami kepada V dengan uang yang kami miliki. Kami telah membiasakan diri dengan baju besi baru selama beberapa hari terakhir, dan kami mencari masalah dengan geng Irlandia itu, tetapi eksekutif mereka semua bersembunyi dan kami tidak mendapatkan uang. Petik 2. Damon mengingat apa yang Mindy katakan, dan menyadari bahwa mereka benar-benar tidak punya banyak uang lagi. Melihat wajahnya, Mindy menambahkan, ayah, aku baru ingat bahwa kita berutang V juta lagi untuk baju besi baru ini. Damon berhenti membelai janggutnya dan wajahnya membeku seolah-olah dia ketakutan.
Dia benar-benar lupa itu. Dia mengira dia bisa bersantai setelah membalas dendam, tetapi dia tiba-tiba menyadari bahwa dia masih memiliki hutang 1 juta. Melihat wajah ayahnya, Mindy diam-diam merasa geli. Jadi, kita masih harus menemukan beberapa domba gemuk besar untuk dicukur. Damon mengerutkan kening. Tidak sekarang. Mari kita istirahat selama beberapa hari. Setelah semua yang dia katakan, dia tidak ingin langsung berbalik dan menamparkan wajahnya sendiri. Mindy menghela nafas dan pergi ke kamarnya. Damon bertanya, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu marah? Mindy berkata, ayah, aku tidak serendah itu. Tunggu, aku sedang mencari sesuatu. Sesaat kemudian, dia keluar dari kamarnya dengan celengan merah muda di tangannya. Damon masih tercengang. Apa yang sedang kamu lakukan? Mindy meletakkan anak babi merah muda itu di atas meja kopi dan memecahkannya dengan pukulan. Uang tunai dan koin tersebar di seluruh meja. Dia melangkah maju dan mulai mengumpulkannya tanpa tergesa-gesa sambil berkata, ayah, ini satu-satunya uang yang kami miliki di rumah. Biarkan saya menghitung. Seharusnya cukup bagi kita untuk memiliki makanan cepat saji untuk beberapa kali makan. Petik 2. Damon berkata, tunggu, bukankah aku baru saja memberimu $1.000 beberapa hari yang lalu? Mindy berkata, tetapi Anda meminta saya untuk memesan 42 pisau kupu-kupu yang dibuat khusus dan 2 pisau militer klasik yang Anda suka. Saya tidak punya cukup uang, dan saya bahkan menambah beberapa lusin dolar. Saat dia berbicara, gadis kecil itu diam-diam tertawa di dalam hatinya. Dia sudah dengan cepat menghitung uangnya. Oke, masih ada $114,53 tersisa. Jika kita hidup hemat sebentar, ini bisa bertahan 2-3 hari. Damon terdiam. Dalam menghadapi kesulitan yang dibawa putrinya, dia menyadari sulit baginya untuk bertahan dengan pikiran sebelumnya. Sambil mendesah, dia berdiri dan mengambil baju besi yang belum dimasukkan kembali ke dalam lemari. Oke, ayo ganti perlengkapan kita. Mari kita dapatkan sedikit malam ini. Petik 2. Mindy terkikik dan cepat berubah. Damon menatap wajah bahagia putrinya dan merasa tak berdaya. Aku mencoba yang terbaik, tapi hasilnya tidak bagus. Namun, seorang pria harus menepati janjinya. Karena dia mengatakan bahwa mereka akan istirahat besok, maka, mereka akan menemukan geng untuk dibersihkan malam ini. Memikirkan itu, Damon mulai memikirkan target yang cocok. Sesaat kemudian, ayah dan anak itu pergi lagi. Di dalam mobil, Mindy bertanya, siapa kita setelah ini? Damon bertanya, apakah Anda ingat grup yang kami selidiki yang memiliki banyak urusan bisnis dengan Deamaiko? Bab 908, rekan tim harus direbut dari boneka. Mindy memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak. Apakah Anda berbicara tentang orang Asia yang menggunakan orang buta untuk memuat dan mengirimkan barang? Damon mengangguk. Itu mereka. Saya pikir mereka memiliki setidaknya 100.000 uang tunai. Itu cukup untuk kami selama 1 tahun. Mindy mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. 100.000 cukup untuk setahun. Mindy bergumam pada dirinya sendiri, kalau begitu aku akan memilih sekolah yang lebih mahal, yang tidak akan meninggalkan banyak uang setelah membayar uang sekolah. Pada saat itu, selama kita tidak mati kelaparan, kita masih harus keluar untuk memerangi kejahatan. Semuanya terkendali. Seorang gadis kecil tertentu penuh ambisi dan bersumpah untuk berjuang sampai akhir melawan ayahnya dan dua pria parubaya yang tidak berperasaan ini. Itu benar, Mindy merasa bahwa harus menjadi pria tampan berusia 30-an atau 40-an. Dia mungkin agak tua, tapi dia sangat yakin tanpa keraguan, bahwa benar-benar tampan. Orang jelek pasti tidak memiliki aura seperti itu. Itu seperti orang yang tertutup yang tidak bisa merangkai kalimat ketika dia melihat seorang wanita cantik. Dia mempercayai instingnya. Saat Luke pulang ke rumah, dia melemparkan sekantong uang ke dalam inventarisnya. Hadiah sebenarnya malam ini bukanlah uangnya, tetapi sistemnya. Sistem? Rekan satu tim Selina telah menghancurkan obat-obatan terlarang. Misi selesai. Total pengalaman, 6.000. Jumlah kredit, 6.000. Selina adalah rekan setim bintang 3. Tuan rumah secara otomatis mendapat bagian 50% dari tingkat kontribusi. Tuan rumah telah memperoleh 3.000 pengalaman dan 3.000 poin kredit. Sistem, hilangkan markas geng Deamaiko. Misi selesai. Total pengalaman, 3.000. Total pengalaman, 3.000. Tingkat kontribusi, 70%. EXP plus 2.100. Kredit plus 2.100. Pengalaman tuan rumah, 97.600 per 100.000.
Kredit, 75.300. Sebuah upgrade tepat di depannya. Itu adalah hadiahnya. Melihat nama Mindy McCready di panel rekan satu tim, Luke sangat senang. Dalam membantu orang lain untuk bersenang-senang, dia benar-benar mendapatkan rekan satu tim. Itu adalah sesuatu yang tidak dia duga. Seberapa sulitkah mendapatkan rekan satu tim? Lihat saja berapa banyak yang dia miliki sekarang, hanya ada 3 dari mereka. Luke telah banyak membantu Damon malam ini. Notifikasi sistem juga mengkonfirmasi bahwa dia telah menerima ucapan terima kasih Damon dan dapat mempelajari semua kemampuannya, tetapi Damon belum menjadi rekan setim bintang 1. Mungkin anak-anak lebih mudah dibodohi. Seorang detektif tertentu tidak bisa tidak mempertimbangkan gagasan itu. Dia harus memilih anak-anak untuk rekan satu tim. Itu akan memakan waktu terlalu lama. Tetapi jika dia memilih mereka dari antara anak-anak sekolah menengah, dia memiliki beberapa kandidat yang cocok. Stacy dan Cassidy bersaudara baru saja menetap di sebuah pangkalan pelatihan di New Jersey beberapa hari yang lalu. Meskipun mereka mungkin tidak menjadi pahlawan super di masa depan, itu masih kemungkinan. Dia tidak akan memaksakan masalah ini, tetapi jika dia benar-benar mendapatkan rekan setimnya yang lain, itu pasti sepadan. Sepertinya dia harus berinvestasi lebih banyak pada rekan satu timnya yang potensial untuk meningkatkan peluang mereka lulus evaluasi sebagai rekan satu tim, dan semakin muda mereka, semakin baik, pikir Luke. Terlalu mudah bagi Mindy untuk dinilai sebagai rekan satu tim kali ini. Mau tak mau Luke ingin mencoba dan meniru kesuksesan ini. Sementara Luke mengemudi pulang dengan riang dan merumuskan investasi baru untuk calon rekan satu timnya, Damon dan Mindy telah memulai pembersihan geng terakhir mereka sebelum liburan mereka. Hasil operasi di luar dugaan mereka. Tidak hanya itu pertempuran yang intens, ada juga jumlah uang tunai yang terbatas di sarang. Namun demikian, mereka kembali ke rumah sebelum tengah malam. Melihat jam di ruang tamu, yang menunjukkan bahwa baru pukul 11.45, Damon mengangguk puas. Setidaknya dia tidak menarik kembali kata-katanya. Mindy mengangguk puas. Mereka hanya memperoleh $150.000 tunai kali ini, yang tidak terlalu berdampak besar pada rencana pengeluarannya. Baik ayah dan anak perempuannya memiliki pemikiran yang berbeda saat mereka mulai merencanakan liburan dan kehidupan baru mereka di masa depan. Pada saat yang sama, di suatu tempat di New York, Wesley, pria parubaya berkacamata, memutar nomor lain. "Bos, sesuatu terjadi lagi." Di ujung lain baris, "Apa itu?" Wesley berkata, "Dua hal. Yang pertama adalah bahwa Frank DeAmico baru saja terbunuh. Menurut 2 bawahannya yang terluka parah, 2 dari orang yang melakukannya adalah musuh bebuyutannya yang dia minta untuk kami bantu temukan. Mereka disebut Big Daddy dan Hit Girl. Tapi ada juga pria bertopeng yang tersenyum, yang baru-baru ini menargetkan bisnis kami." Setelah keheningan singkat, orang di ujung telepon berkata, "DeAmico tidak akan banyak mempengaruhi kita. Kita bisa saja beralih ke distributor lain. Kami akan berbicara tentang pria bertopeng yang tersenyum itu setelah kami mengungkap latar belakangnya." "Bos, hal kedua terkait dengan hal pertama," kata Wesley. Baru-baru ini, orang-orang kami mulai bersembunyi. Malam ini, sejumlah besar barang dikirim ke Nyonya Gao. Selama pemindahan, Big Daddy dan Hit Girl muncul dan membunuh anak buah kami dan Mrs. Gao. Mereka juga membakar semua barang." Wesley tersenyum pahit. Berhenti sejenak, dia melanjutkan, "Berdasarkan waktu kejadian, mereka berdua menyerang gudang Nyonya Gao setelah mereka dan pria bertopeng yang tersenyum itu menyingkirkan DeAmico. Saya baru saja berbicara dengan Nyonya Gao di telepon. Dia mengatakan bahwa barangnya tidak terkirim, jadi dia tidak akan membayar." Orang di ujung telepon itu terengah-engah. "Berapa kerugian kita?" "Sekitar 20 juta, jawab Wesley. Ada keheningan di ujung telepon untuk beberapa saat sebelum suara itu kembali terdengar. "Rencana kami tetap sama, bersembunyi. Beritahu Nyonya Gao bahwa kerugiannya akan menjadi milik kita, tetapi dia harus melakukan yang terbaik untuk menemukan pria bertopeng itu sesegera mungkin, atau tidak ada yang akan melakukan bisnis apapun." Petik 2. Wesley, "Oke, bos. Tapi bukankah kita perlu melakukan sesuatu?" Ujung lain dari baris, "Bagaimana menurutmu? Saya telah menghubungi The Hand, dan mereka mengatakan bahwa mereka sedang mengerahkan orang, tetapi mereka belum melakukan apa-apa. Saya curiga mereka hanya menggurui kita dan ingin kita berurusan dengan pria bertopeng," kata Wesley. Orang di seberang mendengus. "Abaikan mereka. Ada sesuatu yang salah dengan orang-orang dari tangan." Petik 2. Wesley mengangguk dan melanjutkan, "Itulah sebabnya aku ingin menyewa sekelompok pembunuh bayaran untuk berurusan dengan pria bertopeng itu.
Aku butuh izinmu. Di ujung telepon yang lain, siapa itu? Pembunuh biasa tidak bisa berurusan dengan pria bertopeng. Wesley, saya akan mencari persaudaraan. Mereka bukan pembunuh biasa. Merenung sejenak, orang di ujung telepon setuju. Oke, sebaiknya kita mengirim seseorang untuk memantau pertarungan saat mereka mengambil tindakan. Saya ingin melihat seberapa kuat pria bertopeng ini. Petik 2. Wesley, oke, bos. Di sisi lain, Luke tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis pada notifikasi sistem. Sistem, rekan setimnya Mindy McCready membersihkan gudang Nyonya Gao. Misi selesai. Total pengalaman, 5.000. Jumlah kredit, 5.000. Tingkat kontribusi Mindy, 40%. Mindy adalah rekan satu tim bintang 1. Tuan rumah secara otomatis mendapat bagian 10% dari tingkat kontribusi. Tuan rumah telah memperoleh 200 pengalaman dan 200 poin kredit. Pengalaman tuan rumah, 97.800 per 100.000. Kredit, 75.500. Ada apa dengan duo ayah dan anak itu? Bukankah mereka putus asa sebelumnya? Mengapa mereka berlari untuk menghapus instance baru sekarang? Setelah berpikir sejenak, dia masih tidak menghubungi Damon. Lagi pula, mereka tidak berada di tim yang sama, dan tidak berkewajiban untuk melapor satu sama lain. Jika mereka ingin melakukan sesuatu, Luke tidak bisa ikut campur. Bab 909, hidup terlalu tidak adil. Keesokan harinya, Dustin memanggil Luke ke ruang pertemuan besar. Ada lebih dari 10 detektif di ruangan itu. Beberapa informasi telah ditempel di papan tulis, dengan beberapa lokasi dan nama tertulis di papan tulis. Luke dan Selina saling memandang dan duduk diam. Mereka lebih akrab dengan foto-foto di papan tulis daripada semua detektif yang hadir. Itu adalah TKP sarang De Amico. Kemarin, Luke dan Damon telah berhadapan langsung dengan 50 atau 60 penjahat, dan salah satunya bahkan menggunakan granat. Tentu saja, keributan itu tidak luput dari perhatian polisi. De Amico sudah mati, begitu pula para penjahat di gedung itu. Para penjahat yang telah pergi ke gudang tidak dapat kembali dan membersihkan area tepat waktu sebelum polisi mengambil alih tempat kejadian. NYPD telah lama memasukkan nama gembong narkoba Frank De Amico dalam daftar hitam. Tapi Frank tidak sebodoh itu. Dia terjebak menjual obat-obatan terlarang dan telah melakukan banyak hal buruk secara pribadi, tetapi dia tidak merusak hukum dan ketertiban di New York di permukaan, jadi dia tidak menjadi sasaran. Lagi pula, menjual obat-obatan terlarang tidak mempengaruhi kemakmuran dan stabilitas New York. Sebagai perbandingan, FBI dan dialah yang lebih tertarik pada geng De Amico. Tapi ada terlalu banyak aktivitas di sarang De Amico tadi malam. Ketika polisi pergi untuk memeriksanya, mereka menemukan banyak mayat di dalamnya, termasuk Frank De Amico dan putranya. Sarangnya juga berisi banyak senjata dan sejumlah kecil obat-obatan terlarang. Lebih penting lagi, ada buku besar, yang membuat polisi merasa seperti menemukan harta karun. Luke tidak membawa buku besar saat dia membersihkan brankas. Dia hanya memindai buku-buku penting dan mengembalikannya ke brankas untuk memberi rekan-rekannya beberapa manfaat untuk membersihkan tempat kejadian. Dari buku besar, NYPD akan dapat melacak banyak orang yang berurusan dengan De Amico tanpa banyak usaha. Ada beberapa informasi di papan tulis yang dengan jelas menunjuk pada transaksi bawah tanah dengan beberapa geng. Dustin menjelaskan detailnya dan memberikan tugas. Seperti yang diharapkan, Dustin secara khusus meminta agar semua orang mengawasi setelah pertarungan di sarang De Amico tadi malam, dan tetap tenang untuk saat ini. Tujuan untuk beberapa hari ke depan adalah untuk menangkap para pemimpin penting dari geng-geng bawah tanah ini. Biasanya, NYPD tidak akan membuat keributan besar, tetapi karena mereka sekarang memiliki bukti kejahatan mereka, mereka akan menjadi idiot jika mereka tidak mengambil kesempatan untuk mengklaim kredit. Orang-orang besar di NYPD dan Dewan Kota New York masih perlu mengumpulkan beberapa prestasi. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa menipu publik untuk memilih mereka? Setelah mengetahui tentang misi tersebut, Luke dan Selina meninggalkan departemen kepolisian dan mulai bekerja. Pada saat yang sama, dua tamu yang bukan klien tiba di firma hukum Nelson dan Murdoch di Clinton pagi-pagi sekali. Melihat pria dan wanita dalam setelan bisnis formal, Foggy bertanya, "Ada yang bisa kami bantu?" Dia bisa tahu dengan satu pandangan bahwa pria itu juga seorang pengacara, tetapi wanita itu tidak terlihat seperti itu. Dia lebih terlihat seperti pegawai administrasi. Mengingat wanita parubaya yang meraung kemarin tentang menuntut mereka, ekspresi Foggy dan Matt sedikit berubah. Bukankah itu hanya biaya manajemen yang kecil? Apakah benar-benar perlu memanggil pengacara?
Sedikit uang itu bahkan tidak cukup untuk membayar pengacara. Keduanya tidak bisa tidak bertanya-tanya. Pria itu mengeluarkan sebuah kartu, meletakkannya di atas meja, dan mendorongnya ke arah Foggy. Saya pengacara Alan Shaw. Saya di sini atas nama Foundation for the Poor and the Disabled. Saya di sini untuk mendiskusikan donasi amal jangka panjang dengan firma Anda. Ini Nona Ella Dry, salah satu anggota yayasan. Dia akan menghubungi Anda di masa depan. Petik 2. Baik Foggy dan Matt tercengang. Sumbangan amal. Seorang pengacara harus melalui banyak proses hukum untuk sumbangan amal, tetapi pengacara ini sudah melakukan semuanya. Pada saat itu, Alan mengeluarkan setumpuk dokumen dan menjelaskan situasinya kepada mereka. Tetapi sementara dia memiliki ekspresi tenang di wajahnya, Alan dalam hati sangat cemburu pada keduanya. Dia tidak iri dengan kenyataan bahwa keduanya dapat mengajukan permohonan ke yayasan untuk mendapatkan uang untuk membantu orang miskin dan cacat. Alan tidak terlalu buruk untuk menipu orang miskin dari uang mereka. Yang dia iri adalah kontrak sumbangan yang terpisah. Mereka tidak berbicara lama. Yayasan amal yang baru didirikan ini telah menerima total 2,3 juta donasi. Foggy dan Matt hanya perlu membantu mengajukan aplikasi ke yayasan atas nama mereka yang membutuhkan bantuan, dan sisanya akan dikerjakan oleh yayasan. Di tengah dokumen yang diambil Alan, satu-satunya hal yang benar-benar perlu ditandatangani adalah kontrak sumbangan terpisah. Selama Nelson dan Murdoch terus memberikan bantuan hukum kepada orang miskin dan membutuhkan, yayasan akan menyumbangkan $50.000 kepada perusahaan setiap bulan selama setahun. Itulah sumber kecemburuan Alan. Kontrak donasi seperti ini pada dasarnya memiliki syarat-syarat yang melekat, seperti kantor harus memberikan bantuan hukum kepada sejumlah orang miskin dan membutuhkan setiap tahun untuk mencegah mereka mengambil uang dan tidak melakukan apa-apa, atau berbuat lebih sedikit. Tetapi tidak ada batasan yang merepotkan dalam kontrak donasi ini. Satu-satunya syarat adalah firma hukum itu terus beroperasi. Selama Foggy dan Matt mau, mereka bisa menggunakan uang ini sebagai gaji bulanan mereka atau untuk menutupi biaya operasi perusahaan. Jika Alan, dia akan menggunakan uang ini untuk menutupi pengeluaran perusahaan, dan keuntungan apapun yang dia dapatkan dari tuntutan hukum akan masuk ke kantongnya, yang juga akan sangat membantu karirnya. Melihat skala firma hukum Nelson dan Murdoch ini, sumbangan tahunan sebesar $600.000 sebenarnya dapat bertahan selama beberapa tahun. Jelas bahwa firma hukum ini akan dapat terus beroperasi selama beberapa tahun lagi. Itu hanyalah impian banyak anak muda untuk memulai bisnis dengan uang orang lain. Kedua pengacara muda ini benar-benar mengalami hal yang baik. Yang lebih menyedihkan adalah Alan yang memberi mereka uang. Mengingat bagaimana dia dikeluarkan dari firma hukum terakhirnya setengah tahun yang lalu dan harus meninggalkan Los Angeles untuk datang ke New York, Alan hanya bisa menghela nafas. Hidup itu sangat tidak adil. Tapi tidak peduli berapa kali dia mengutuk dalam hatinya, dia hanya bisa tersenyum dan mengucapkan selamat tinggal kepada dua pengacara muda itu. Setelah melihat Alan dan Ella, tiga anggota eksekutif bersembunyi di kantor. Karen menatap mereka berdua sambil tersenyum. Oke, siapa yang melakukan ini? Apa kejutan besar? Kemarin, Anda mengatakan akan mencari klien besar, tetapi hari ini, Anda menemukan yayasan amal yang bahkan datang tanpa syarat. Seorang klien besar yang rela mengeluarkan banyak uang berarti itu akan menjadi gugatan yang sangat merepotkan, sementara tidak ada yang merepotkan terkait dengan donasi ini. Mendengar itu, tanpa sadar Foggy menatap Matt yang menggelengkan kepalanya. Itu bukan aku. Saya tidak tahu orang-orang hebat seperti ini.